Di video kali ini kita akan membahas awal mula perselisihan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dari Perang Dingin, perlombaan senjata nuklir, perlombaan antariksa, satelit pertama di dunia, terbentuknya NASA, Perang Korea Utara dan Selatan, berdirinya Pakta Warsawa atau Aliansi Rusia, terbentuknya NATO, awal masuknya Tiongkok Cina di PBB, hingga runtuhnya Uni Soviet. Semua akan kita bahas dalam video kali ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Washington, selama Perang Dunia II, Amerika Serikat, JRIS, dan Uni Soviet berperang bersama sebagai sekutu melawan kekuatan Jerman yang mencaplok begitu banyak negara di Eropa. Namun, hubungan antara kedua negara menjadi tegang pasca Perang Dunia II. Orang Amerika telah lama mewaspadai komunisme Soviet dan prihatin dengan pemerintahan tirani pemimpin Rusia Joseph Stalin di negaranya sendiri. Untuk bagian mereka, Soviet membenci penolakan Amerika selama puluhan tahun untuk memperlakukan Uni Soviet sebagai bagian yang sah dari komunitas internasional. Selain itu, Uni Soviet juga memendam kekesalan karena Russia West dinilai terlambat terlibat dalam Perang Dunia II yang mengakibatkan kematian puluhan juta orang Rusia. Setelah perang berakhir, keluhan ini berkembang menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa. Ekspansi Soviet pasca perang di Eropa Timur memicu ketakutan banyak orang Amerika terhadap rencana Rusia untuk menguasai dunia. Sementara itu, Uni Soviet membenci apa yang mereka anggap sebagai retorika permusuhan pejabat Amerika, penumpukan senjata, dan pendekatan intervensionis terhadap hubungan internasional. Dalam suasana yang tidak bersahabat seperti itu, tidak ada satu pihak pun yang sepenuhnya dapat disalahkan atas Perang Dingin. Pada kenyataannya, beberapa sejarawan percaya itu tidak bisa dihindari. Strategi penahanan juga memberikan alasan untuk penumpukan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Secara khusus, pejabat Amerika mendorong pengembangan senjata atom seperti yang mengakhiri Perang Dunia II. Maka dimulailah perlombaan senjata yang mematikan. Pada tahun 1949, Soviet menguji bom atom mereka sendiri. Sebagai tanggapan, Presiden Truman mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan membuat senjata atom yang bahkan lebih merusak, bom hidrogen atau bom super. Stalin mengikutinya. Akibatnya, pertaruhan Perang Dingin menjadi sangat tinggi. Tes bom H pertama di atol Eniwetok di Kepulauan Marshall menunjukkan betapa menakutkannya zaman nuklir. Itu menciptakan bola api seluas 25 mil persegi yang menguapkan sebuah pulau, membuat lubang besar di dasar lautan, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan setengah dari Manhattan. Tes Amerika dan Soviet selanjutnya memuntahkan limbah radioaktif ke atmosfer. Ancaman pemusnahan nuklir yang selalu ada berdampak besar pada kehidupan rumah tangga Amerika juga. Orang-orang membangun tempat perlindungan bom di halaman belakang mereka. Mereka berlatih latihan serangan di sekolah dan tempat umum lainnya. Perang Dingin dan perlombaan antariksa. Eksplorasi ruang angkasa berfungsi sebagai arena dramatis lainnya untuk kompetisi Perang Dingin. Pada tanggal 4 Oktober 1957, rudal balistik antar benua Soviet R-7 meluncurkan Sputnik, bahasa Rusia untuk teman seperjalanan, satelit buatan pertama di dunia dan benda buatan manusia pertama yang ditempatkan di orbit bumi. Peluncuran Sputnik mengejutkan dan bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kebanyakan orang Amerika. Di Amerika Serikat, ruang angkasa dipandang sebagai perbatasan berikutnya, perpanjangan logis dari tradisi eksplorasi besar Amerika, dan sangat penting untuk tidak kehilangan terlalu banyak wilayah ke Soviet. Pada tahun 1958, Amerika meluncurkan satelitnya sendiri, Explorer E, yang dirancang oleh Angkatan Darat Amerika di bawah arahan ilmuwan roket Wernher von Braun, dan apa yang kemudian dikenal sebagai Space Race sedang berlangsung. Pada tahun yang sama, Presiden Dwight Eisenhower menandatangani perintah publik yang membentuk National Aeronautics and Space Administration, NASA. Pertarungan melawan subversi di dalam negeri mencerminkan kekhawatiran yang berkembang terhadap ancaman Soviet di luar negeri. Pada Juni 1950, aksi militer pertama Perang Dingin dimulai ketika Tentara Rakyat Korea Utara yang didukung Soviet menyerbu tetangganya yang pro-barat di selatan. Banyak pejabat Amerika khawatir ini adalah langkah pertama dalam kampanye komunis untuk mengambil alih dunia dan menganggap non-intervensi bukanlah pilihan. Truman mengirim militer Amerika ke Korea, tetapi Perang Korea menemui jalan buntu dan berakhir pada tahun 1953. Pada tahun 1955,
Amerika Serikat dan anggota lain dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, menjadikan Jerman Barat sebagai anggota NATO dan mengizinkannya melakukan remiliterisasi. Soviet menanggapi dengan Pakta Warsawa, sebuah organisasi pertahanan timbal balik antara Uni Soviet, Albania, Polandia, Rumania, Hongaria, Jerman Timur, Cekoslowakia, dan Bulgaria yang membentuk komando militer terpadu di bawah Marsekal Ivan Shkonev dari Uni Soviet. Perselisihan internasional lainnya menyusul. Pada awal 1960-an, Presiden Kennedy menghadapi sejumlah situasi yang meresahkan di belahan buminya sendiri. Invasi Teluk Babi pada tahun 1961 dan krisis rudal Kuba pada tahun berikutnya tampaknya membuktikan bahwa ancaman komunis yang sebenarnya sekarang terletak pada dunia ketiga pasca kolonial yang tidak stabil. Hampir segera setelah menjabat, Presiden Richard Nixon mulai menerapkan pendekatan baru dalam hubungan internasional. Alih-alih memandang dunia sebagai tempat dua kutub yang bermusuhan, dia menyarankan mengapa tidak menggunakan diplomasi alih-alih aksi militer untuk menciptakan lebih banyak kutub. Untuk itu, dia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui pemerintah komunis Tiongkok dan, setelah melakukan perjalanan ke sana pada tahun 1972, mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Pada saat yang sama, ia mengadopsi kebijakan detente relaksasi terhadap Uni Soviet. Pada tahun 1972, ia dan Perdana Menteri Soviet Leonid Brezhnev menandatangani Perjanjian Pembatasan Senjata Strategis, SALT-I. Terlepas dari upaya Nixon, Perang Dingin kembali memanas di bawah Presiden Ronald Reagan. Seperti banyak pemimpin di generasinya, Reagan percaya bahwa penyebaran komunisme di mana saja mengancam kebebasan dimanapun. Akibatnya, dia bekerja untuk memberikan bantuan keuangan dan militer kepada pemerintah anti-komunis dan pemberontakan di seluruh dunia. Kebijakan ini, khususnya yang diterapkan di negara berkembang di tempat-tempat seperti Grenada dan El Salvador, dikenal sebagai Doktrin Reagan. Pengaruh Soviet di Eropa Timur memudar. Pada tahun 1989, setiap negara komunis lainnya di kawasan itu mengganti pemerintahannya dengan pemerintahan non-komunis. Pada bulan November tahun itu, tembok Berlin, simbol paling terlihat dari Perang Dingin selama puluhan tahun, adalah akhirnya dihancurkan. Pada tahun 1991, Uni Soviet sendiri telah runtuh. Perang Dingin telah berakhir.